Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asbaha wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita bersama-sama akan belajar ilmu agama. Alhamdulillah, kita semuanya diberikan umur yang barokah, diberikan sikap yang istiqomah, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk meneguhkan semangat kita untuk istiqomah. Kata istiqomah itu di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 22 kali. Monggo jenengan badhe ngitung istiqomah. Lah kok Pak Tri saged ngaturaken mengaten iku napa penate ngitung. Nggih, cara gampange enten bukune jenenge Al-Mu'jam Al-Muhfaraz li Al-Fadil Quran. Itu adalah mu'jam itu indeks Al-Quran yang disusun oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Yang saat ini pun boten model ngoten niku, kita pengen tesih. Cuma wong golek ayat kok nganggo indeks. Ya saat ini kan golek ayat nganggo Google. Tinggal ditulis saja istiqomah atau Google diri-diri. Istiqomah itu disebutkan 22 kali. Ini buatan meninggal terus istiqomah meninggalkan. Istiqomah, yastaqimu, istiqomah. Enten sing istiqomah, enten yang yastaqimu, enten istiqomah, enten mustaqim. Kula jenengan ya pun kulino kita terbiasa membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu ya jalan istiqomah itu. Nah, di dalam Al-Quran surat Hud ayat 112 disebutkan fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw. Istiqomalah engkau bersama dengan orang-orang yang kembali atau orang yang taubat bersamamu, wala tadghaw, dan janganlah melampaui batas. Janganlah melampaui batas atau janganlah berlebih-lebihan. Jadi kita kalau pengen istiqomah niku carane sregep tobat. Terus yang nomor loro, jangan melampaui batas.
sing pantes. Nek kurang pantes jenenge apa? Ora lumrah, boten lumrah. Jadi syaratnya istiqomah atau caranya kita supaya bisa istiqomah kok syarat gitu. Caranya kula jenengan saged istiqomah niku sregep tobat, terus jangan melampaui batas atau kemampuan kita. Monggo jenengan sing nglakoni kesaenan melakukan kebaikan iki diteladani monggo niku sae. Cara murid niku kudu sregep nandur nek kepengin panen. Yo nandur napa wae nek kagungan kebon saniki kebone teng mriki dadi tanduri kos-kosan. Sregep mawon tuku gendeng, tuku seng, tuku napa ngoten dadi sak kamar itu 500 sasi lumayan ngoten nggih. Nggih dikelompokne meleh tanduri sebelah meleh. Kalau cerita nandur pari bukan pas apa ngulur nandur pari zaman riyen. Zaman riyen terus enten nginggu sapi barang. Sapi perah. Tahu pinten nek barang sapi perah. Lepas dua. Boleh bertani. Zaman riyen do nginggu sapi blundeng-blundeng sapi perah. Nek kepingin panen ya kudu sregep nandur ngoten niku. Nek ampun lali sregep nandur niku sae ning aja lali mbukuti suket. Menanam kebaikan itu baik, tapi jangan lupa untuk sregep istighfar dan taubat, memperbaiki diri. Kula jenengan nek kepingin perjalanan lebih lancar, sadurunge maka dicek riyen kaca mobil niku buram napa mboten. Nek rada buram diguyur yen diresiki niku mengke mlakune penak. Tapi nek jenengan nekat ketoke mobil wong pirang-pirang sasi mboten ate ditokne terus langsung mangkat turut dalan. Wah kok ketok ngono to buram-buram ra ketok dalane. Mergo iki kocone dereng diresiki. Kula jenengan niku nggih kudu sregep toharo, membersihkan najis, sregep. Senajan muni diredeg meleh, ngoten nggih, jenengan ngoten. Tangi turu terus ning kamar mandi, terus teng WC, bar niku ra toharo to. Ya istinja. Ampun ngeyel jenengan dikon istinja, kuyu greget meneh ben wae lho. Lah pripun to? Istinja itu harus diulang-ulang, makanya kotor diulang lagi, kotor diulang lagi. Kita itu kadang-kadang melakukan kekhilafan, kesalahan harus dibersihkan. Nah, membersihkan kesalahan itu dengan istighfar dan dengan bertaubat. Niku sinten kemawon siapa saja harus melakukannya. Karena kalau orang itu sudah merasa selalu benar dan tidak pernah salah, merasa tidak perlu bertaubat, tidak perlu beristighfar, itulah tanda-tanda luwih parah nih. Karena merasa benar sendiri. Lalu kemudian wala tatghaw, dan jangan melampaui batas. Melampaui batas itu saged keduren, saged kendhen, terlalu tinggi, terlalu rendah. Keduren, enten yang istilahnya jadi kemajun, majun. Niku ana wong baris ngoten niku kok ana sing kedisiken ngoten niku kemajun. Lah nek kula jenengan kene baris niku soft ngoten niku ora oleh kemajun kudu lurus bar kabeh. Nganggo lumrahe. Ora tupe aku paling paseh ya kudune nek soft ya ngarep dhewe rada maju sithik nggih boten sing ngarep dhewe tetep imam. Jadi kita di dalam beragama itu jangan terlalu keduren ya ampun kendhen. Sikap yang melampaui batas ini Rasulullah menyebutnya dalam beberapa istilah. Jadi berulang kali Rasulullah mengingatkan sing keduren niku wae.
Itu dalam beberapa istilah. Pertama disebut dengan istilah hulu. Hulu. Nah, kalau jenengan kelingan iki terus kelingan hulu ra oleh hulu. Mboten kok ora oleh nekeli hulu. Tidak boleh hulu. Hulu itu berlebih-lebihan sampai melebihi batas. Itu hulu. Bisa dalam masalah akidah, bisa dalam masalah ibadah, bisa dalam masalah muamalah. Berlebih-lebihan dulu dalam masalah akidah. Misalnya kita punya kewajiban untuk memuliakan Rasulullah. Memuliakan. Kalau jenengan potongan budi kali Kanjeng Nabi, sehingga kita itu harus memuliakan Rasulullah. Memuliakan Rasulullah itu kalau kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, kan nama Rasulullah selalu disebut menyertai nama Allah. Kalau kita sholat niku kudu maca sholawat. Maca sholawat. Sholawat niku hukume rukun apa sunah? Rukun. Dadi ampun kesupen rukune sholat enten 18 salah sijine sholawat. Aja dijelantarake mboten ganti judul. Ono iki cerita istiqomah dadi kita rukun sholat. Enten 18 salah satunya adalah membaca sholawat. Itu kita memuliakan Rasulullah, menjaga nama baiknya, menyebut dengan nama-nama yang mulia, tidak boleh menghina Rasulullah, termasuk dengan istri-istrinya, keluarganya, sahabat-sahabatnya. Nah, cuma enten sing berlebihan dalam memuliakan nabinya di masa lalu. Kemudian nabinya itu diberikan sifat-sifat ketuhanan. Jadi Tuhan ngejawanta menjadi nabi. Ngejawanta itu istilahnya apa? Mewujud dalam bentuk nabi. Itu zaman dulu umat-umat terdahulu itu sudah sifat melampaui batas. Memuliakan, menghormati nabi itu ya, tetapi tetap beda antara pencipta dan yang diciptakan. Rasulullah itu adalah ciptaan seperti kita manusia pada umumnya, tapi dia tetap beda, ciptaan yang istimewa. Cuma dia tetap ciptaan. Kemudian berlebihan dalam melampaui batas dalam masalah ibadah. Umpamanya jenengan kok seneng nglakoni sholat tahajud. Nah, bengi lakoni sholat tahajud, nggih monggo dilakoni nggih kudu tetep nganggo turu. Nggih. Ampun barengi sak tekan subuh, ngoten niku benda bengi. Enten sing ngaten niku teng mriki. Kathah. Masyaallah. Ampun ngoten niku. Karena ukuran badan kita itu terbatas. Ini saya kata model ngeten iki nek tengah belum boten enten niku. Jadi nek kula cerita ngoten niku sajane cerita zamane Kanjeng Nabi. Di zaman Kanjeng Nabi ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin Al-As. Itu kalau sudah mulai takbiratul ihram ba'da sholat Isya nglakoni tahajud niku pun boten ngantuk subuh. Niki mboten kok mergo dipaksa mboten pancen nggih ngoten niku modele. Mergo seneng niku marake mboten bosen. Nek jenengan ngaku seneng kudune ra ngantuk. Wonten wong seneng nonton bal-balan. Napa enten wong nonton bal-balan terus ada perlu ngantuk mboten enten. Mergo seneng. Seneng marake mboten ngantuk. Ana wong seneng wayang. Padahal wayang itu durasi ini 7 sampai 8 jam. Mulai jejer pertama, rampung, itu 7 sampai 8 jam.
Niku nek wong seneng wayang, medhel terus 7 sampai 8 jam. Lah niki enten sahabat seneng tahajud. Niku nek mulai tahajud, oh, wis takbiratul ihram mboten saged ngantuk. Ngoten nggih. Lah kula jenengan niku nek salat modele seneng salat apa mboten? Coba jenengan nek salat terus kok ndelalae imame macane kok ayate dawa-dawa. Nggih. Niku jenengan kepengin ndang rampung napa kepengin didawake melih? Juga dijawab. Nek ngomong terus tambah kata kok rada gaya. Nah, kudune nek ngakoni seneng salat kan kok koyo ini kurang dawa. Ini berkaitan dengan sholat. Nah, enten sahabat Nabi niku sing nek poso mboten nganti wedhus. Sani poso iki dina Sabtu nggih. Mangke dina Ahad poso melih, Senin poso melih, Selasa poso melih, Rebu terus ngoten niku mboten leren. Namanya puasa dahar. Poso ngoten niku. Nah, dan istilah puasa wisol. Nah, puasa wisol niku poso ngebleng. Poso ngebleng niku lekasi saat ini mungkin bukone seminggu melih, nanti ini jenenge poso ngebleng. Niki sahabat niku enten sing nglakoni poso dahar, nek poso wisol mboten. Terus kan Nabi pirsa, terus ditakoni, sampeyan iki posone kepiye? Setiap hari terus puasa. Puasa itu cukup 3 hari dalam sebulan. Ayamul bid. Napa nek mboten ayamul bid niku posone Senin terus Kamis ngoten nggih. Senin Kamis napa Senin Kamis ngoten. Senin minggu niki terus minggu ngarep Kamis, minggu ngarep Imlek Kamis ngoten niku. Karena pahala amal kita dilipat kalikan 10 kali. 10 kali, jadi kan 10 kali 3 berarti 30. Berarti kaya poso dak dino. Saya kuat lebih dari itu ya Rasulullah, ya nek ngono posone 2 dino pisan. Senin kali Kamis. Senin Kamis. Nek teng pondok ngoten niku ndak Senin kali Kamis itu bisa dititeni. Napa titenane? Santri-santri niku nek pas bangsa sekolah isuk niku kira mulai jam 9.10 ngoten iki. Oh, kosong. Kantor kabeh. Senin Kamis. Bareng ujian Senin Kamis rada repot. Dua hari sekali Senin Kamis. Lalu Rasulullah melakukan Senin Kamis, kemudian ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah Anda melakukan puasa setiap Senin dan Kamis karena amal kita itu dilaporkan setiap hari Senin dan Kamis. Saya ingin ketika amal itu sedang dilaporkan, saya dalam keadaan puasa. Ya tadi gue cerita nih. Sahabat masih ngenyangnya nambah modelnya. Saya masih kuat Rasulullah lebih dari itu ya nek ngono sedina poso sedina ora. Sedina poso sedina ora. Lah ini Rasulullah memberikan penjelasan kepada sahabat ngelakoni ibadah niku saya semangat beribadah itu baik tapi jangan keduren sampai melampaui batas hulu. Kemudian yang ketiga dalam muamalah, dalam masalah muamalah. Niki model zaman ini enten. Coba kalau jenengan sarung kali wong niku ra kadang-kadang napa kathah menyebabkan perbuatan dosa. Contohnya ngrasani. Jenengan nek ngrasani golek kanca mboten to. Napa ngrasani jen ning jero kamar? Napa turun dalan ngomong dhewe? Karena itu kan
ngerasani biasanya boleh konco. Nah, padahal kan rasanya dosa gede. Tapi dengan senajan wedi kali dosane ngerasani, ampun terus nekaman terus. Waduh, potong untuk mulai terang dulu kok jenengan ora tahu ketemu berang-berang saksi ora ketok. Tapi wae wedi ngerasani. Itu yang dilakukan oleh umat terdahulu. Mereka membangun biara-biara menyendiri di tengah hutan. Mergo wedi dosa. Kena pedok wong ndak dosa. Ngrasani ngece. Kan ora dosa. Cuma ini adalah hulu dalam masalah muamalah. Sebaik-baik orang beribadah itu adalah yang tetap bergaul dengan sesama manusia. Kemudian yang kedua itu adalah tasaddud. Tasaddud itu memberat-beratkan amal. Ini saja ini kirian, memberat-beratkan amal, melebihi kemampuan kita masing-masing. Wonten wanita sahabiah sedang melakukan sholat qiyamul lail, niku kalih nggo masang tali jedatakan ngoten niku. Terus mungkin yang pas ngantuk kali tangannya dibejeki tali, ngoten niku. Kali bejekan tali kena ngantuk supaya ora tiba bejekan tali. Bejekan apa bujengan? Bujengan mungkin yang bujeng jenengan ngarani bujeng gak guyu to. Bejekan tali supaya ora tiba. Lah ngoten niku terus Kanjeng Nabi pas mlebet teng masjid kersane lho kok ora tali ning celana sapa iki. Ya Rasulullah, ini kalau melakukan sholat malam di masjid berpegangan dengan tali. Maka Rasulullah meminta ini dilepas sholat ketika sedang tangkas. Jogler ucapannya, jangan-jangan kepengen istighfar yang tentunya malah mengutuk dirinya sendiri. Dia yang ngantuk ya, gila nonton ya, mungkin terus diniati konek lilir arek tahajud meleh. Jadi tasaddud berlebih-lebihan dalam masalah ibadah melebihi kemampuan. Kanjeng Nabi itu nanti ketika mengatakan ad-dina, inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Wala yusaddad dina ahadun illa ulaba. Tidak ada orang yang memberat-beratkan dalam agama ini kecuali dia akan dikalahkan. Nah, maknanya illa walaba, kecuali dia akan dikalahkan itu maknanya kalau jenengan itu nek ngebot ke satu urusan mesti mikir urusan liyane keker, mboten kecaan, tidak terselesaikan. Kalau kita fokus pada satu urusan sampai terlalu banyak dalam satu urusan, ngeboti satu urusan, maka kita akan mengabaikan urusan yang lain. Ada orang yang sholat malam semalam suntuk, nah mesti nyambut gawe yo rasa-rasa, nuduk-nuduk paku meleset-leset bayi dan tak ditukan, bukan itu, pulang terus tahun ini semua kita hancur. Jadi mesti ada bagian yang terlupakan, ada bagian tidak bisa ditunaikan. Ini kok maknanya illa ghalaba, akan terkalah. Kemudian yang ketiga Rasulullah mengulang-ulang ucapan halakal mutanatti'un, celakalah orang-orang yang tanato itu memfasih-fasihkan amal. Nek dalam kalam ya fasih-fasihkan omongan. Jadi ono sing
itu semua ngomongnya di pleset-pleset di bahasa Inggris. Saya tidak bisa kayak gitu. Sampai ngomongnya kemudian saya betul. Aku sakit kulino nenek Inggris ngantek kuliku itu jadi malik. Dialeknya berubah, memfasihkan ucapan itu karena Nah, taratuk dalam amal itu adalah memfasihkan amal yang sebenarnya sederhana. Ono wudu bulan balik, wanten terus 10 nopo bulan balik di barang itu rampung tekan membasuh kaki balik balik sepengaruh. Itu namanya taratuk. Memfasihkan amal. Kenapa taratuk itu menyebabkan kita tidak bisa istiqomah? Karena akan memberatkan amal. Biasanya nek ngoten niku saged mau nek mlebu masjid ngoten niku bali metu meleh. Lho kok ora Mas? Aku jiraku lagi itu wis bener burung. Nah, itu namanya taratuk. Enten yang keluar dari tempat istinja. Tempat istinja apa teng WC apa teng kamar mandi saja ini istilahnya dengan bahasa Arabnya kan hammam kan. Wah ini tempat orang buang air, jabat, nah, hammam itu tempat kamar mandi. Nah, tengah kamar mandi itu wudhu tengah kamar mandi oleh boten dia oleh kamar mandi ini, kamar mandi tempat bersuci. Cuma saat ini WC kali kamar jadi siji. Nah, ini enten tiang sing tanah tong itu berlebihan. Metu saka kamar mandi saya mikir-mikir. Iki malah wis ditinjau wis bener burung ya, kok burung suci. Baleni meleh. Ganti klambi, ganti katok. Nah itu memberatkan. Nah rasa was-was yang muncul dalam diri kita itu disebabkan pertama karena kurangnya ilmu. Aslinya ora mudeng wudu sing bener iki kepripun. Padahal wudu yang benar itu mudah dipelajari. Gampang begitu. Kan gampang, kalau tidak butuh seberang-berang tahun orang ngerti cara butuh sing bener, gampang. Basuh tangan sampai siku, mengusap kepala itu ngeten iki, non sewu kalau praktek ini. Iku basuh seluruh kepala. Panjenengan juga dengan mata takrim nggih hukume sunnah mengusap seluruh kepala, tapi rukun wajib fardu mengusap sebagian kepala. Terus basuh kaki sampai mata kaki itu dibunjuli sithik. Lah penutan itu dengan tidak kan ibu tuh dengan urusan apa dengan aku bingung menjawab kudu jawab sah. Ampun jawab ragu-ragu ngerti bahayanya bu. Mungkin aja dengan tadi saksi nikah ditekoni kali Pak Penghulu. Bapak saksi dipun ini pun sah pribun jawab dengan sah lagi. Hanya kalau dijawab sah terus piye nikah situ orang. Lah kok iso jawab sah, mergo ngerti tata caranya kayak ngerti. Jadi nek jenengan bar wudu keluar dari waktu tekan jenengan dunia sah ya sah. Kok glelek lu ngomong sah kok glelek biasa niku. Jenengan bar salat rampung ngoten iki ditekoni. Jenengan yo salat yo sah. Wong wis bener kok ora jawab sah iku pripun. Lah kok jenengan sombong iki? Lah sombong apa ngomong sah kok sombong. Pancen hukum agama itu jelas nanti ilmu nih. Nek pun ilmu ini cocok itu jawabnya bener pun sah. Nah cuma ada penyakit kedua yaitu hawa nafsu. Hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Hawa nafsu itu buat ngerti kalau syahwat itu buat ngerti urusan berarti kau pengen makan, kau pengen nopo, ini buatan mesti niku. Jadi sahabat yang ada dalam hati kita itu kadang-kadang adalah keinginan dalam diri kita tidak sesuai dengan ilmu. Jadi gua uang mas benar wudhu nih kok di bulan balik. Nah itu hawa nafsu. Kalau ilmunya sudah tahu kok masih menjalankan, nah,
itu tanato, memfasihkan amal. Nah, kemudian ada ta'amuk, tapi ta'amuk itu tidak ada di dalam hadis, tapi penjelasan dari tasabut tidak ada dalam hadis Nabi. Ta'amuk itu memperdalam sesuatu sampai jelibet jauh banget, mungkin itu padahal rapatnya penting dibahas. Bahasa ilmu agama itu nak kebablasan dia jelibet kadang-kadang akhirnya ditidur saja sehingga dia rebutan itu perlunya apa? Orang-orang saja. Ini contoh. Ini kok enten nggak penjelasan bahasan pikir. Orang yang keluar sesuatu dari dua kubul, depan belakang, kubul dan dubur itu kan menyebabkan batal wudu. Dan gitu. Misalnya orang buang air besar harus mengulang wudu. Orang yang keluar sesuatu dari duburnya harus berwudu. Cuma ada mutafak ngeten iki. Nek ana wong cacingan. Cacinge metu. Bar metu ora sida mlebu meneh. Iku wudune batal apa mboten? Niku nek dibahas nggih entek kaya pirang-pirang jam kira bukan. Cuma manfaatnya iki apa perhubungan tadi guru sama cacingnya dikono tak jawab. Nah, agama ini udah dibahas terlalu dalam, faktor unik sesuai dengan posisi kita masing-masing. Mungkin terlalu dalam tidak sesuai dengan kemampuan kita, terus masa akhirnya jadi budak. Nah, itu namanya ta'amuk. Jadi kita kadang-kadang harus membatasi diri kita sudah sampai pada batas tentu ya sudah tidak berlebihan. Kan setiap ilmu itu ada tingkatan-tingkatannya gitu. Pas SD bahasa ini, gue bocah saya kepinteran terus takon kali gurunya juga kelinjak kan ya kan gitu. Nanti ya nah kalau kamu sudah sekolah di SMP kamu akan tahu. Padahal sini gurunya bingung jawab. Mungkin baru SMA dengan temen lah ya. Gurunya itu pertanyaan wangan banget. Nanti ya kalau saya jelaskan sekarang kamu juga belum tentu ngerti. Nanti kalau sudah kuliah kamu akan tahu. Padahal aslinya gurunya sudah itu adalah sikap berlebihan yang menyebabkan orang tidak bisa istiqomah ya, betul. Nah cuma ada yang sikap yang terlalu ke bawah kendek. Jadi kemampuannya aslinya lebih tapi dilakukan di bawahnya. Nah itu juga tidak baik. Pamane jenengan kok dadi wong sugih ngoten nggih. Diparingi rezeki sugih ngoten nggih. Duit akeh kok banyu mili kok duit karek nyaruk. Kayak nyaruk ngoten. Nah, terus ya padha-padha sekedhik masjid. Nek pilihan amale nek wong sugih kudune kan sergap sedekah. Lah kok jenengan pilih menerapkan hadis Nabi yang diberikan kepada orang-orang miskin. Wong miskin itu nate matur dumateng Kanjeng Nabi para bukoro dari orang-orang muhajirin. Jadi orang muhajirin dari Mekah ke Madinah niku enten sing manggon teng masjid ora di omah. Niku terus matur kali Kanjeng Nabi, lah wong sugih mentak-entak ganjaran. Lah, kok mentak-entak ganjaran? Lah pripun kami sholat, mereka sholat, kami puasa, mereka puasa, mereka sedekah, kami nggak bisa. Nah, terus Rasulullah memberikan resep. Kalian bisa melakukan satu amal yang mengajar ketertinggalan kalian. Caranya setiap selesai sholat maktubah domojo subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Itu kalian pahalanya sudah mengejar pahalanya orang-orang kaya yang bersedekah. Nah, jadi anggap tasbih takbir itu adalah sedekah kita. Cuma itu digawang miskin.
Nah jenengan duit itu kan kita tambah sedekah, apa terus milih sing niku. Lah kan wis padha. Duit itu kan itu sedekah mampu ya kita keluarkan sedekahnya. Ini bisa ukur sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau kita sedekahnya mampunya 1.000 ya 1.000, mampunya 10.000 ya 10.000. Iki katusnya pitik ini pun ndoki sama teniko. Nek ono pitik ndoki sandok banyak. Pripun niku? Nek bayangi ngendok pisane ora karuan niku. Jadi sesuai dengan kemampuan kita. Ada orang yang begitu lalainya dalam masalah-masalah ibadah sampai nek nglakoni ibadah ya non sewu jenengan nek wudu jenengan make nggih lenggulung niki menggulung niki apa jenenge lengan usahakan memang betul-betul sampai napa sikute niku ketok ya tarik tekan dhuwur nggih karena sampai siku-siku niku sing mburi lho ampun sing ajeng siku tak mburi ta apa jenenge sikute ku arek mboten sikute mburi apa ngarep rata-rata kalau jenengan kangelan delok sikut. Mboten sing ndak dinono mati sikut kok ketel sore ya. Nah, sehingga kalau kita berwudu lebihkanlah dari siku dilebihkan ke atas lagi. Ya, cuma nek model tadi klambi juga ada yang walah digulung tidak munggah ya, makanya itu copot begini. Bangun ketok, akhirnya mlebu kamar mandi, putune seneng pinggir dalan. Atau model celana niku mepet, ngoten niku nggih, mepet. Napa mungkin ning dobelan sajane, dobelan niku mepet kalau ditarik angel. Lah pripun meneh, jenengan nggih wudune mlebu kamar mandi, copot katoke. Supaya kita bisa menyempurnakan wudu kita itu, kita perhatikan sampai di atas mata kaki. Terus terang niki masalah sering kulo sampaikan karena kita melihat banyak sekali anak-anak itu yang anak-anak TPA wudu sikilnya dijoki ngarepin lagi terus kepiye. Nah mereka dereng dijelaskan. Nanti sering tangannya yang digulung itu nih kulo sajane dan fotonya tentang internet nih terus kulo damel proyektor nih kan. Nah nih, nanti wudu nih nih. Lah, iki yo ora tekan sikut ta. Nah ini namanya mengurang-urangkan dalam masalah agama. Saya kira ini kita perlu kita perhatikan bersama supaya ya agama ini gampang gitu, coba terus dikabik kegampang. Wala tatgau artinya jangan berlebih-lebihan, ojo keduren dan juga jangan terlalu rendah meremehkan dalam urusan agama. Ini penting kita perhatikan supaya kita istiqomah. Istiqomah itu maknanya adalah luzumu ta'atillah, membiasakan diri kita untuk taat kepada Allah. Atau dengan istilah lain adalah nidamul umur, keteraturan urusan. Keteraturan urusan. Kalau jenengan tilem waktu lalu niku jenengan pun siap sesuk tangi jambirane ditetepan itu bisa jawab. Ampun jawab sak tangi-tangine. Mergone dan kewajiban sholat subuh ngoten nggih. Itu namanya nidamul umur, hidup yang teratur. Nah, itulah makna istiqomah untuk kita. Nah, mudah-mudahan kita itu selalu bisa istiqomah tentungane. Tentungane Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, ya Rabb kami, la tuzigh qulubana, janganlah hati ini dijadikan condong cenderung kepada kesesatan. Setelah Engkau berikan petunjuk hidayah kepada kami, innaka antal wahhab, sungguhnya Engkau maha pemberi karunia. Hati ini senang kepada kebaikan, ampun ngantos hati ini senang kepada keburukan. Ngaten nggih.
jenengan seneng nek lungguh jejer bojone. Ngoten nggih. Kerasan tentem ayem. Ampun kok ana wong kok kerasan nek jejer bojone tanggane. Nah niku kudu ditambahin. Istiqomah itu artinya kita memilih yang halal itu seneng, ora seneng barang sing haram. Lah niku perlu ditungani supaya nek kula jenengan saged ngoten niku. Luwih ayem nek lungguh karo wong apik, luwih ayem nek nglakoni sing halal sing sae. Semangat ini akan saya ulatarakan, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.